Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Anissa Arfutiana Sution, NPM 2306-2094. Dan saya Yusua dengan NPM 2306200-530. Di sini kami akan menjelaskan mengenai topik pembahasan kami seputar koperasi, MLM atau multi level marketing dan franchise syariah menurut hukum ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koperasi. Koperasi setara dengan syirkah dalam fikih muamalah, di mana anggota menyertakan modal dan usaha untuk bagi hasil proporsional, sementara kerugian ditanggung berdasarkan modal. Prinsip ini didukung hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan Allah sebagai pihak ketiga dalam kemitraan selama tidak ada pengkhianatan. Ulama seperti Syafi'i membolehkan syirkah inan yang mirip koperasi modern jika akad jelas dan adil. Prinsip syariah koperasi. Koperasi syariah mengharamkan riba atau bunga, menggunakan akad seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah kemitraan, murabahah jual beli untung tetap, dan qard pinjam tanpa bunga. Modal dari simpanan pokok atau wajib bersifat syirkah permanen, sementara dana luar seperti tabungan, pakai wadiah, atau mudharabah. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Zakat dikelola dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Regulasi di Indonesia. Fatwa DSN MUI nomor 141/2021 mengatur pendirian dan operasional koperasi syariah menggunakan akad syirkah antar anggota dan wakalah pada pengurus. Kegiatan usaha mencakup perdagangan, pertanian, keuangan syariah, dan sosial seperti zakat atau wakaf, sesuai Undang-Undang Perkoperasian. Pendirian wajib musyawarah, pengurus bertanggung jawab renteng atas pelanggaran. Di sini kita dapat melihat perbandingan dengan koperasi konvensional. Dalam aspek bagi hasil, koperasi konvensional memakai bunga dan itu riba, sedangkan koperasi syariah menggunakan bagi hasil yaitu mudharabah atau musyarakah. Kemudian di aspek modal, koperasi konvensional simpanan dengan bunga dan koperasi syariah syirkah permanen atau wadiah sementara. Kemudian dalam aspek pengawasan, koperasi konvensional internal atau regulator umum dan koperasi syariah menggunakan Dewan Pengawas Syariah. Kemudian dalam aspek larangan utama, koperasi konvensional tidak ada riba atau gharar eksplisit, dan koperasi syariah mengharamkan riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya ada MLM atau multi level marketing. LMM adalah suatu konsep pendistribusian produk atau jasa dengan mekanisme operasional. Seorang distributor dapat mengajak orang lain untuk ikut juga sebagai distributor. Kemudian orang lain dapat mengajak pula orang lain untuk ikut bergabung. Begitu seterusnya, semua yang diajak dan ikut merupakan suatu kelompok distributor yang bebas. Bebas dalam arti mengajak orang lain lagi sampai level yang tanpa batas. Dari segi aspek syariah, aspek produk yang dijual harus merupakan produk-produk yang halal, bermanfaat, dan dapat diserah terimakan serta mempunyai harga yang jelas. Adapun dari aspek sistem harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. Produk yang dipasarkan harus halal, baik, dan menjauhi syubhat. Yang kedua, sistem kontrak harus memenuhi aturan dan prinsip jual beli sebagaimana terdapat dalam hukum Islam. Yang ketiga, operasional kebijakan budaya organisasi maupun sistem akuntansinya harus sesuai syariah. Yang keempat, tidak ada markup harga produk yang berlebihan sehingga anggota terzalimi dengan harga yang sangat mahal, tidak sepadan dengan kualitas dan manfaat yang diperoleh. Yang kelima, dalam struktur organisasinya perlu ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang terdiri dari para ulama yang memahami permasalahan nantinya. Yang terakhir ada franchise syariah. Franchise merupakan bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek, produk atau sistem operasional atau disebut franchisor dengan pihak lain atau franchise.
yang diberikan hak untuk menjual atau menggunakan merek dan sistem bisnis tersebut. Franchise membayar biaya tertentu sebagai imbal balik atas hak tersebut. Franchise atau waralaba diperbolehkan dalam Islam selama bentuk kerjanya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Perjanjian yang dilakukan harus memenuhi rukun akad yang mencakup pihak-pihak yang berakad atau franchisor dan franchise. Objek akad yang jelas seperti hak guna merek, sistem dan wilayah operasional, serta ijab dan kabul yang dinyatakan secara eksplisit dan saling ridho. Selain itu, akad franchise juga harus memenuhi syarat-syarat sah dalam Islam seperti keterbukaan informasi, keterhindaran dari praktik penipuan, dan tidak adanya unsur yang bersifat merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Keuntungan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati, bukan berdasarkan sistem bunga atau royalti tetap, yang berpotensi mengandung unsur riba jika tidak disertai kejelasan pembagian keuntungan berdasarkan performa usaha. Demikian kami dari kelompok IDEA mengucapkan eh, terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.